Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam meraih keberkahan Nabi Muhammad SAW. Ikhwani, di sini akan saya ceritakan tentang mencium tangan orang yang tangannya pernah menyentuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Rizin singgah di Rabazah, daerah dekat Sam, bersama sahabat-sahabatnya untuk menunaikan ibadah haji. Dikatakan kepada mereka, disinilah Salamah bin Al-Aqwa, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman mengatakan, kami pun mendatanginya. Kami mengucapkan salam kepadanya, kemudian kami bertanya kepadanya. Ia mengatakan, aku berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kedua tanganku ini. Ia mengeluarkan telapak tangannya untuk kami. Telapak tangannya sangat besar sekali. Ia mengatakan, kami pun bergegas kepadanya lalu mencium kedua telapak tangannya sekaligus, yakni sebagai bentuk tabaruk dengan jejak tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini diriwayatkan oleh Ahmad. Al-Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adab Al-Mufrad dengan redaksi, Salamah mengeluarkan kedua tangannya dan berkata, aku berbaiat kepada Nabi dengan dua tangan ini. Yahya bin Al-Haris Az-Zamari berkata, aku pernah berjumpa Wasilah bin Al-Asqa. Lalu aku berkata, apakah kau telah membaiat Rasulullah dengan tanganmu ini? Ia menjawab, ya. Aku berkata, berikan tangan itu biar ku cium tangan yang pernah menyentuh tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mengulurkan tangannya, maka aku pun menciumi tangan tersebut untuk mengambil keberkahan dari tangan yang pernah tersentuh oleh tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabit berkata, adalah aku jika datang kepada Anas, maka dia memberitahukan tempatku. Lalu aku masuk menemuinya. Kemudian aku memegang kedua tangannya dan mencium keduanya sambil berkata, duh, sungguh mulia. Ini dua tangan yang telah menyentuh tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku pun mencium kedua matanya sambil berkata, inilah dua mata yang telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabit Al-Bunani pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hai Anas, engkau menyentuh tangan Rasulullah SAW dengan tanganmu? Ya, jawab Anas. Sabit berkata, perlihatkanlah kepadaku, aku akan menciumnya, yakni karena ia menyentuh tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Yunus bin Maisarah menceritakan, kami menemui Yazid bin Al-Aswad untuk menjenguknya. Sahabat Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu juga menemuinya. Begitu melihatnya, Yazid menjulurkan tangannya dan meraihnya, lantas mengusapkannya tangan Wasilah ke wajah dan dadanya. Disebabkan Wasilah berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasilah bin Al-Asqa bertanya kepadanya, hai Yazid bin Al-Aswad, bagaimana sangkaanmu terhadap Tuhanmu? Baik, jawabnya. Wasilah berkata, bergembiralah karena aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, aku menyertai persangkaan hambaku kepadaku. Jika sangkaannya baik, maka baik, dan jika buruk, maka akan buruk pula. Hadis riwayat Abu Nuaim. Yakni bahwa jika ia menyangka kebaikan pada Allah, maka Allah akan memperlakukannya sesuai dengan prasangkanya. Dan jika ia menyangka keburukan pada Allah, maka buruk sangkanya berdampak kepada dirinya sendiri. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon prasangka baik kepadamu. Bagaimana para sahabat Rasulullah SAW pun memuliakan tangan mereka yang mereka gunakan untuk berjabat tangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah menyentuh kemaluanku dengan tangan kananku sejak aku menggunakannya untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat At-Tabrani. Wallahu a'lam wal ma'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.